ku kagumi, terima hormatku. Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa yang keji. Marilah kita mengenang kematiannya, datang kepadanya sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina dan keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun, pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baharuilah diri kami hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, kapatut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapa?
sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19 menyatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Damai Kristus bagimu.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Oleh karena Engkau dalam kasih-Mu terus mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus. Hari ini kami diingatkan kembali melalui peristiwa salib. Salib yang merupakan bukti cinta kasih yang agung untuk kami semua. Ajar kami untuk dapat tidak hanya menghayati tetapi mengerti dan mengalami cinta kasih itu dalam hidup kami. Bapa di surga, sertai kami dalam pembacaan firman-Mu. Biarlah firman itu juga meneguhkan kami akan cinta kasih Bapa ini. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pembacaan Alkitab ini. Engkau juga yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya ketika ia menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kematiannya hari ini kami rayakan, kami syukuri, bahkan kami terus gumuli. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 dilanjutkan dengan pasal 53 sampai dengan ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun buruk tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya,
ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Allahku,
Bacaan kedua terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan kepada mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada Jumat Agung kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Berarti kita membaca dua pasal, Yohanes 18 dan 19. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai 19 ayat 42. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?"
Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia, bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lithostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib itu berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada 1 bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, karena mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka yang memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya,
maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Salib, lambang kemuliaan. Barangkali kalau kita melihat salib seperti ini, salib yang seperti ini, ada salib dengan kalung emas dan seterusnya. Sekarang kita melihat enggak hina-hina amat salib. Salib adalah hal yang indah, ornamen. Saudara-saudara, kita melihatnya sekarang dalam komunitas Kristiani. Salib menjadi mulia. Tapi bayangkan ketika 2000 tahun yang lalu, kita kembali melihat, menelusuri jalan yang Yesus lalui. Via Dolorosa sampai di bukit Golgota itu. Mengerikan. Saudara-saudara, Siang Panier menulis begini. Yesus tidak melarikan diri dari rasa sakit. Ia menerimanya dan menempuh jalan perutusannya sampai akhir, menyatakan kebenaran Allah yang kasih. Banyak orang menolak dia dan pesan cinta kasihnya karena mereka tidak ingin mengubah dan diubahkan, karena ingin mempertahankan kuasa dan privilege mereka. Mereka ingin menyingkirkan dia. Namun dengan luka-luka, bilur-bilur dan sakitnya, Yesus membawa kehidupan dan harapan bagi semua orang. Ia membuka pintu kasih bagi hati dan dunia kita yang hancur. Apa salah yang dilakukannya? Kalau seumur hidupnya menebarkan cinta kasihnya. Dia yang penuh kasih dan kebaikan terhadap masing-masing pribadi ditangkap, diadili dengan peradilan yang culas, dilecehkan, dihina, dan kemudian dijatuhkan hukuman mati, hukuman salib itu. Saudara-saudara, barangkali benar, karena seluruh keberadaan dirinya itu menjadi ancaman bagi mereka yang memegang kekuasaan, bagi mereka yang memegang otoritas, baik itu formal maupun agama, kekuasaan politis maupun kekuasaan religius. Apa yang dilakukannya mengancam kesewenangan yang sedang terjadi pada saat itu. Kemunafikan enggan ditelanjangi. Kemunafikan yang berjubahkan agama dan kesalehan palsu itu. Menyalahgunaan kekuasaan terus berlanjut. Berlanjut sampai dengan hari ini saat sekarang. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tak bersalah, lemah, hidup tanpa perlindungan. Anak-anak, orang yang berusia lanjut, pengungsi, kelompok minoritas, perempuan, orang-orang difabel dipinggirkan, diperlakukan buruk, dianggap mungkin sampah masyarakat. Tidak jarang secara fisik dan seksualitas itu dilecehkan. Saudara-saudara, tengoklah negara tetangga kita Myanmar. Kekuasaan militer terus membungkam dan menembaki siapa saja yang menuntut keadilan. Korbannya bisa perempuan, orang tua, dan bahkan anak kecil.
Sampai hari ini lebih dari 200 orang meninggal tertembus timah panas. Penguasa tidak lagi mencintai rakyatnya. Saudara-saudara, barangkali di negara kita pun hal ini pernah terjadi. Dan sampai saat ini kita juga tidak tahu. Di tempat-tempat yang tidak terekspos, mereka berseru dan berharap untuk dihargai, untuk dimengerti, untuk dilindungi, dan untuk disayang. Seruan untuk menuntut hak-hak mereka seringkali tidak pernah diperhatikan oleh penguasa. Kekuasaan tidak akan mempunyai kata akhir. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang hidup dengan pedang akan binasa juga dengan pedang. Sedangkan mereka yang hidup demi kebenaran dan keadilan akan bangkit dalam kebenaran dan keadilan juga. Hari ini kita diingatkan, Yesus sang anak domba dihancurkan oleh kekuasaan biadab. Kekuasaan biadab yang berawal dari benih-benih liar yang dibiarkan tumbuh terus. Benih-benih yang ada pada orang yang dekat dengan Kristus. Yudas misalnya. Ia mengejar kekuasaan dan membenci kasih. Benih-benih yang ada dalam diri Petrus. Ia tidak mau menerima kelemahan Sang Mesias. Benih-benih yang ada dalam diri sejumlah pemimpin agama yang tidak dapat menerima kehadiran Allah yang tersembunyi dalam hal yang baru. Benih-benih yang ada dalam diri Pilatus. Takut akan konflik. Saya kira dalam bacaan tadi yang panjang itu narasinya, Pilatus juga mengerti dan tahu mana yang benar. Tapi dia memilih takut. Dan takut dipecat oleh penguasa Romawi. Saudara-saudara, semua benih-benih ini bukankah ada di dalam diri kita? Di dalam setiap orang. Kita semua dapat menyakiti orang-orang yang lebih lemah dengan kita. Dan tidak bersalah, yang mengancam kenyamanan kita, yang mengganggu kenyamanan kita. Saudara-saudara, Yesus tidak mau membela diri dengan menggunakan cara-cara dunia ini. Kebenaran bersinar dalam keindahan dan kerentanannya yang tersembunyi. Yesus sepenuhnya taat dan berserah kepada Sang Bapa untuk meneruskan misi cinta kasih Bapa itu. Para serdadu dan polisi bait suci menangkap Yesus, mengikatnya dengan tali. Laksana pesakitan mereka membawanya kepada Hanas. Hanas ini siapa? Ia mertua Kayafas untuk diadili. Kayafas sendiri adalah imam besar yang beberapa hari sebelumnya secara profetis, nubuat yang tidak sengaja barangkali, dia mengatakan bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Yohanes menceritakan pengadilan ini hanya sepintas saja. Seolah-olah menganggapnya sebagai bukan pengadilan, suatu pengadilan palsu. Bukankah Sanhedrin itu mahkamah agama tertinggi Yahudi, sebelumnya memang sudah berketetapan untuk menyingkirkan dia, untuk membunuh Yesus ini. Nah, dalam pengadilan itu, saudara-saudara ini tinggal ketok palu rekayasa saja. Dalam pengadilan itu Petrus yang oleh Yesus disebut Kefas. Keren sekali nama Kefas ini. Batu karang. Ia ditanya apakah dia salah seorang dari murid Yesus. Saudara-saudara, 3 kali ia menjawab yang isinya penyangkalan. Auk eme. Aku bukan salah seorang dari murid-muridnya. Aku tiada dengan mereka. Seolah-olah begitu. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi dengan Petrus? Ia telah mengikuti Yesus kurang lebih hampir 3 tahun. Tentunya selama itu ia melihat, ia mendengar, dan bahkan mengalami apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus.
Petrus melihat mujizat. Ia menyaksikan kasih-Nya yang menyembuhkan. Petrus yang dikuasai oleh kekaguman ketika menyaksikan Yesus berubah di Gunung Tabor ini. Sekarang mengatakan, aku bukan salah seorang muridnya. Aku tiada bersamanya. Saudara-saudara, Petrus semula sangat yakin. Yakin benar bahwa Mesias yang ia ikuti adalah orang yang berkuasa, yang luar biasa, yang dahsyat. Yang akan membebaskan Israel. Yang akan memaksa pasukan Romawi untuk mundur, bahkan bertekuk lutut. Dan mengembalikan harga diri bangsanya itu. Bukankah Yesus telah membangkitkan Lazarus yang mati? Bukankah ia raja pemenang yang agung? Dia yang harusnya datang. Itulah pikiran Petrus mengenai Mesias ideologinya. Itulah yang dikehendaki dan ia menantikan untuk dirinya sendiri. Karena Yesus telah memilih dia untuk menyertainya dan ikut ambil bagian dalam kekuasaannya yang hebat ini. Sekarang Petrus menyaksikan Yesus sudah kehilangan seluruh kekuasaannya. Ia terbelenggu, ia diseret, ia dihina, dicaci maki, diludahi, lalu kemudian diadili sebagai penjahat. Kok dia pasrah saja menjadi orang yang sama sekali tidak berdaya. Dia diam, menolak untuk berbicara membela dirinya. Mengapa Yesus tidak membela diri? Bukankah ia penuh kuasa dan sanggup melawan mereka? Saudara-saudara, Petrus tidak tahan dengan semua ini. Bagaimana mungkin Mesias selemah itu? Saudara-saudara, Petrus bisa jadi merasa ditipu. Ia marah dan jengkel. Ia jatuh dalam kekecewaan yang amat dalam dan perasaan putus asa. Ia tidak bisa menerima Yesus yang tidak berdaya, yang membasuh kakinya. Ia tidak mau menjadi murid Yesus yang lemah ini, Mesias yang lemah. Petrus tidak hanya menyangkal Yesus, tetapi juga menyangkal semua yang telah ia lihat, yang telah ia dengar dan telah ia alami bertahun-tahun bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Petrus, meski sudah diingatkan Yesus, tidak bisa melihat bahwa salib itu adalah lambang kemuliaan. Padahal di atas salib itulah kemuliaan yang penuh diterima Yesus. Petrus silau dengan kemuliaan yang ditawarkan dunia ini. Bahwa kemuliaan itu sejajar dengan kekuasaan. Semakin besar kekuasaan penaklukan itu, maka semakin besar pula kemuliaan yang tampak dalam diri seseorang. Saudara-saudara, saya membayangkan dari posisi Yesus. Kalau musuh-musuhnya, atau tepatnya orang-orang yang memusuhinya, itu mereka menganiaya, menghina dan lain sebagainya, mungkin menyakitkan, iya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana murid-murid terdekat justru pergi bahkan mengkhianati Petrus, kemudian menyangkalnya. Saudara-saudara, itu harus ditanggung oleh Yesus pada Jumat Agung ini. Bukankah dalam batas-batas tertentu kita juga sebenarnya mirip dengan Petrus ini? Mirip dengan Petrus yang silau akan kekuasaan, yang silau akan kehormatan, lalu memandang rendah salib dan penderitaan. Pesan kuat yang saya cermati dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, meski tampaknya Yesus diam dan mengikuti alur skenario penangkapan orang-orang yang membencinya itu, dia diam dan mengikuti saja. Namun semua ada dalam kendalinya.
Kita cermati Injil Yohanes ini. Saudara-saudara, tidak ada gambaran ketakutan sama sekali dalam diri Yesus dalam kisah yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini. Tidak ada pergumulan yang hebat di Taman Getsemani dengan peluh yang seperti darah. Tidak ada. Tidak ada teriakan Eloi, Eloi lama sabaktani. Tidak dikisahkan. Melainkan disitulah Yesus menyerahkan dirinya. Ia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan segala sesuatunya dalam kehendak Bapa dengan sadar. Saudara-saudara, sesudah dijatuhi hukuman mati melalui peradilan abal-abal oleh Pilatus itu, Yesus berjalan di sana sendirian, memanggul salib yang berat itu. Ia tidak digambarkan terjatuh. Ia berjalan menuju kematiannya dengan tenang, dengan bermartabat, dan dengan bebas. Ia melaksanakan mandat Bapaknya untuk menghapuskan dosa dunia, untuk merubuhkan tembok-tembok yang memisahkan satu orang dengan yang lain, terutama memisahkan antara kasih Allah yang begitu besar dengan batinnya sendiri, dengan orang-orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, Pilatus memerintahkan untuk memasang tulisan yang diletakkan di atas kepala Yesus yang bermahkotakan duri itu. Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ini menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah Raja. Raja bukan dengan kuasa yang menindas, menaklukkan, bukan. Melainkan Raja yang menunjukkan jalan penuh kasih dan damai yang universal. Kata-kata Pilatus adalah profetis. Nubuat, seperti halnya imam besar Kayafas ketika ia mengatakan bahwa Yesus harus mati untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, rangkaian kisah sengsara Yesus adalah benar menggambarkan kekejian dari sebuah peradaban yang menolak cinta kasih demi mempertahankan kemuliaan yang semu. Namun pada akhirnya seluruh bangsa mengerti bahwa salib yang dihindari semua orang tetapi dirangkul oleh Yesus ini merupakan lambang kemuliaan. Sebab melalui salib kasih Allah dinyatakan. Allah mendamaikan manusia. Allah mendamaikan Anda dengan Allah. Saudara-saudara, ini harusnya kita lihat di sana. Salib itu mulia oleh karena ia melambangkan cinta kasih paling agung. Kasih yang dibuktikan bukan dengan kata-kata. Hari ini ketika kita mengingat dan diingat oleh peristiwa salib, maka kita bersedia mengikuti teladan Kristus. Tidak mencari kekuasaan dan kenyamanan dengan mengabaikan dan merugikan orang lain. Namun bersedia keluar dari zona nyaman. Tidak mempertahankan kepentingan dan hak sendiri, tetapi dengan sukacita menolong dan menjadi alat bagi jawaban doa orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, untuk kasih setiamu, untuk pengorbanan anakmu Yesus Kristus yang paling agung, bahwa ia menyerahkan dirinya meskipun penuh kuasa, takluk kepada kuasa duniawi ini, demi menebus setiap dosa-dosa kami. Biarlah kami juga boleh meneladani cinta kasih Kristus dalam hidup kami, sehingga kami melepaskan keegoisan kami. Kami mau menjadi alat juga di tangan-Mu untuk dapat menolong orang-orang lain yang pada saat ini membutuhkannya. Bapa di surga, Engkau menolong kami ya Bapa, pada saat ini untuk terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang memancarkan damai dan terang Kristus itu. Tuhan, kami juga memohon, kiranya Engkau yang menolong setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi atau bahkan siapapun, mereka yang hidup di bawah penindasan, penganiayaan. Tuhan yang memberkati, yang menolong, menguatkan mereka untuk terus dapat berjuang dan juga pada akhirnya juga dapat merasakan cinta kasih dan kebebasan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan anggota jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mereka alami, baik sakit penyakit, pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, dalam keluarga maupun juga di dalam hubungan-hubungan dengan teman sekerja maupun teman sepelayanan. Bapa di surga, kami bersyukur juga oleh karena pada saat ini Engkau mengundang kami untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini. Tuhan yang tolong kami semua untuk menghayatinya dengan benar. Inilah ya Bapa, doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini kematiannya kami rayakan bersama-sama. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari KJ 174A, bait yang ke-1, kedua, dan yang kelima, Ku heran juru selamatku. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Menanggung kejahatanku, tersiksa Al-Masih. Betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terperi. Dapat air mataku membalas kasihnya, seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa.
Bapa di dalam surga, ajar kami untuk memberikan apa yang ada pada kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Persembahan yang kami berikan tentunya jauh dibandingkan dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Namun, biarlah Engkau sudi menerimanya. Kuduskanlah dalam kemurahan-Mu supaya berguna menjadi berkat, khususnya untuk pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan melalui gereja-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi yang lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus melalui perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya, perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir dalam kebaktian di gereja ini. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan. Karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja kita ini. Oleh karena itu perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang sudah disediakan. Gereja sudah mendistribusikan ini. Ini di dalamnya ada air anggur, lalu kemudian ada hosti. Nanti pada saatnya kita akan gunakan. Saudara-saudara, kepala keluarga nanti yang akan membagikan ini. Marilah kita memulai perjamuan ini dengan pengarahan hati kita. Umat dimohon berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan dan pengampunan dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi ini, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Tuhan Maha Kuasa,
dari tempat yang adil. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini, perjamuan kudus Jumat Agung. Kita yakini bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama-sama kita yang hadir di sini maupun berpartisipasi dari tempat kita di rumah kita masing-masing pada saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhirnya bersama para murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang ini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Dimakan dulu, Pak. Umat Tuhan yang ada di ruangan ini, di gereja maupun di rumah masing-masing, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Bagi Anda dan saya, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Untuk Anda dan saya, minumlah. Marilah kita mengucap syukur bersama-sama pemazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung pada burung Raja Wali. Menjulangnya ke atas bukit kala, terang benderang salib Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Di ufuk timur pagi mereka, salibku Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkanmu, memikul salibmu, dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran, meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 Hosana.
salib pada bukit Kalvari.